Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5271 sampai bab 5273. Wanita gemuk itu tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Aura berdarah di sekitarnya telah lenyap dan sosoknya telah kembali normal. Dia berlumuran darah, benar-benar acak-acakan, napasnya tidak menentu, namun dia masih berdiri tegak. Jelas pemenang duel ini. Mo Chen, kamu sudah kalah. Suara wanita gemuk itu serak, diwarnai dengan sedikit kemenangan. Mo Chen menatapnya, matanya penuh dengan keengganan tetapi juga tidak berdaya. Dia memang telah kehilangan kemenangan dan benar-benar begitu kenyataannya. Murid-murid pedang sekte di sekitarnya buru-buru melangkah maju untuk mendukung Mo Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, namun tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka semua tahu bahwa bahkan tuan mereka bukan pertandingannya, bergegas masuk hanya berarti kematian tertentu. Tatapan wanita gemuk itu menyapu kerumunan pedang sekte, akhirnya mendarat di Chen Ping yang tergeletak di tanah. Sentakan niat pembunuh melintas di matanya. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan hal-hal yang tersisa. Ling Xue berdiri di depan Chen Ping, gemetar ketakutan tetapi memanggil keberaniannya untuk mengatakan, Anda tidak bisa menyentuhnya. Wanita gemuk itu mencemooh, seorang gadis kecil berani menghalangi jalanku? Minggirlah. Dengan gelombang tangannya, embusan udara yang kuat mengirim Ling Xue terbang. Sama seperti telapak tangan wanita gemuk itu akan menyerang Chen Ping, suara samar tapi tegas terdengar, "Aku belum mati." Semua orang beralih ke sumber suara dan melihat Chen Ping perlahan merangkak naik dari tanah. Dia ditutupi luka, beberapa tulang kemungkinan patah, setiap gerakan menyebabkan dia meringis kesakitan, tetapi matanya tetap cerah, kehendaknya yang gigih seperti mercusuar dalam gelap, tidak pernah padam. Dia menatap wanita gemuk itu, sudut mulutnya bahkan meringkuk menjadi senyuman, meskipun itu lebih buruk daripada menangis. Ingin membunuhku, tidak semudah itu. Wanita gemuk itu menatapnya, sedikit kejutan yang berkedip-kedip di matanya, dengan cepat digantikan oleh kemarahan, "Kamu benar-benar bodoh. Matilah kau." Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang menutup mata mereka, tidak tahan menonton akhir tragis Chen Ping. Telapak tangan wanita gemuk itu, penuh dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, bersiul ke arah kepala Chen Ping. Jika serangan ini mendarat, bahkan 9 nyawa tidak akan menyelamatkannya. Murid-murid pedang sekte mengeluarkan teriakan putus asa. Ling Xue terisak tak terkendali, memalingkan kepalanya, tidak dapat menontonnya. Mo Chen diatasi dengan kemarahan, mencoba berjuang maju untuk menghentikannya tetapi terlalu lemah, dipaksa untuk menyaksikan tragedi itu terungkap. Pada saat kritis itu, sosok kekar tampak seolah-olah entah dari mana, bergegas di depan Chen Ping dan melindunginya dengan punggung yang lebar. Telapak tangan wanita gemuk itu berhenti tiba-tiba kurang dari 1 inci dari sosok itu, matanya yang pernah dipenuhi dengan niat membunuh, sekarang melebar dengan kaget, kemudian digantikan oleh kegembiraan yang tidak percaya saat dia mengenali siluet yang akrab. Semua orang tertegun,
berbalik untuk melihat penyusup yang tak terduga ini. Pikiran Chen Ping penuh dengan pertanyaan. Kembali ketika dia dan Humazi meninggalkan kota, mereka tidak menemukan jejak Nan Batian. Nan Batian berbalik, berdiri protektif di depan Chen Ping. Tatapannya tenang saat dia melihat wanita gemuk itu dan berkata dengan tegas, "Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuh saya terlebih dahulu." Wanita gemuk itu melihat wajah Nan Batian yang tajam, ekspresinya yang sebelumnya ganas menghilang tanpa jejak, digantikan oleh campuran rasa malu, kegembiraan, dan keluhan yang kompleks. Suaranya melunak, sama sekali tidak seperti sebelumnya. "Kamu, bagaimana kamu sampai di sini?" Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Rahang mereka praktis menghantam tanah. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Apakah ini masih wanita gemuk yang ganas dan menakutkan yang berani mengalahkan bahkan putra tuan kota? Nada ini, tampilan ini di matanya, praktis seperti gadis mabuk cinta melihat kekasihnya. Alis Nan Batian berkerut erat, jelas terganggu oleh perilaku wanita gemuk itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya datang untuk membawa teman saya pergi." "Teman?" Tatapan wanita gemuk itu jatuh pada Chen Ping yang berdiri di belakang Nan Batian, kemudian bergeser kembali ke wajah Nan Batian. Kegembiraan di matanya tumbuh lebih kuat. Dia mengambil langkah maju, benar-benar menjangkau dengan lengan gemuknya, mencoba membungkusnya di leher Nan Batian. "Batian, akhirnya kau datang menemuiku. Saya pikir kamu tidak akan pernah ingin melihat saya lagi dalam hidup ini." Tubuh Nan Batian menegang, secara naluriah ingin menghindar, tetapi melihat antisipasi dicampur dengan jejak kerentanan di mata wanita gemuk itu, dia akhirnya tidak bergerak meskipun ekspresinya semakin suram. Muah. Mengambil keuntungan dari keraguan Nan Batian, wanita gemuk itu berdiri di atas berjinjit dan menanam ciuman yang kuat di pipinya, meninggalkan bekas bibir berminyak. "Oh, aku." Para kultivator di sekitarnya mengeluarkan terengah-engah kolektif. Adegan itu terlalu mengejutkan. Wajah Nan Batian memerah dengan campuran rasa malu dan marah, namun dia tidak bisa menyerang. Dia hanya bisa mengatakan, "Wanita gemuk, kamu memiliki beberapa harga diri. Kamu tidak akan menghargai diri sendiri. Kamu menginginkannya seperti ini." Tapi wanita gemuk bertindak seperti gadis kecil yang marah, tidak menahan diri. Dia tumbuh lebih bersemangat, menatap tajam pada Nan Batian. "Batian, aku sudah lama menyukaimu. Kenapa kau tidak menerimaku? Apakah kamu tahu berapa banyak saya telah menderita selama ini? Kamu telah menghindari saya." Jadi begitulah adanya. Chen Ping dan Humazi tiba-tiba mengerti. Tidak heran Nan Batian menolak untuk memasuki kota. Itu karena wanita gemuk ini, tuan bangunan, yang benar-benar mengabdi padanya dan yang tidak bisa dia tahan. Sungguh kebetulan yang luar biasa dan begitu dramatis. Wajah Nan Batian bergantian antara pucat dan memerah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk menjaga nada suaranya tetap tenang. "Wanita gemuk, kita akan membicarakan masalah kita nanti. Chen Ping adalah penyelamatku. Hari ini, kamu harus memberi saya wajah dan membiarkan dia pergi." "Penyelamatmu?" Wanita gemuk itu berhenti, lalu menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu. "Dia adalah penyelamatmu?" Nan Batian mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Itu benar. Jika bukan karena dia,
Aku masih terjebak di Skyward Ladder. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melangkahi mayat saya." Melihat tekad di mata Nanbatian, wanita gemuk itu tahu dia tidak bercanda. Matanya berkedip dan ekspresinya berubah lagi. Niat pembunuh yang sebelumnya dia arahkan pada Chen Ping lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sedikit kehangatan dan sanjungan. Dia pertama kali memelototi penjaga yang tersisa dari gedung informasi. "Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat dan ambil pil penyembuhan terbaik untuk adik ini." Para penjaga bingung dengan pergeseran tiba-tiba wanita gemuk itu, tidak berani tidak taat dan bergegas untuk menemukan pil. Kemudian, wanita gemuk itu dengan cepat melangkah ke Chen Ping, wajahnya tersenyum. Meskipun penampilannya membuat senyum agak mengancam, itu benar-benar baik. "Aku sangat menyesal. Aku sembrono sebelumnya, tidak tahu kau penyelamat Batian. Aku telah menyinggungmu, tolong jangan dibawa ke hati." Perubahan sikap ini adalah 180 derajat, menjadikan murid-murid Swarsek terdekat dan penonton tercengang. Chen Ping sama-sama tertegun. Plot itu berlangsung terlalu cepat baginya untuk mengikuti. Nanbatian menghela nafas lega, melihat kesempatan untuk hal-hal untuk berbalik. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukamu serius?" Wanita gemuk itu melihat luka Chen Ping dengan khawatir. Nadanya penuh perhatian seolah-olah dia berbicara dengan adik laki-lakinya sendiri. "Terima kasih masih menyimak Chevalier Chen Ping Mania." Sebelum Chen Ping bisa merespon, penjaga yang pergi untuk mengambil obat bergegas kembali, memegang botol batu giok indah. Wanita gemuk itu menyambar botol, dengan hati-hati membukanya untuk mengungkapkan pil bulas sempurna yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Dia menyerahkannya ke Chen Ping. "Adik, ini adalah pil penagihan Qi, harta penyembuhan langka yang saya simpan. Ambillah dengan cepat, itu akan membantu Anda pulih dengan cepat." Reputasi pil penagihan Qi terkenal di antara mereka yang hadir, harta yang tak ternilai, namun wanita gemuk itu telah menyerah dengan mudah. Chen Ping melirik pil itu, lalu di Nanbatian. Nanbatian mengangguk. "Ambillah, dia tidak akan menyakitimu." Chen Ping menerima pil itu, mengucapkan terima kasih, dan menelannya. Pil meleleh di mulutnya. Gelombang energi spiritual yang lembut namun sangat besar mengalir melalui anggota badan dan tulangnya. Rasa sakit dan kelelahan yang hebat mereda secara signifikan, lukanya sembuh pada tingkat yang terlihat. Bagaimana itu? Merasa jauh lebih baik. Wanita gemuk itu bertanya dengan penuh semangat, ekspresinya cemas untuk persetujuannya. Chen Ping mengangguk. "Terima kasih, Building Master." "Oh, tidak perlu mengatakan omong kosong ini, itu terlalu formal." Wanita gemuk itu melambaikan tangannya dengan santai. "Karena kamu adalah penyelamat Batian, kamu juga temanku. Mulai sekarang, di Swarseng City, jika ada yang berani menggertakmu, sebutkan saja nama saya." Dia berhenti, lalu menatap Nanbatian dengan mata penuh kelembutan. "Batian, lihat, kita telah berubah dari musuh menjadi teman. Adik ini adalah jenis yang baik, tangguh seperti gading, aku menyukainya. Mulai sekarang, kita adalah keluarga." Ekspresi Nanbatian menegang, tapi dia tidak keberatan. Mo Chen, Ling Sui, dan yang lainnya menyaksikan adegan dramatis ini.
terbelah antara tawa dan ketidakpercayaan. Situasi yang tampaknya pasti berakhir dengan kematian, karena kedatangan Nanbatian dan hubungan anehnya dengan wanita gemuk itu mengambil giliran lengkap, bahkan membuat mereka menjadi keluarga. Wanita gemuk itu dengan antusias mengatur agar Mo Chen menerima pil penyembuhan juga. Sikapnya jauh lebih hormat, mengingat kekuatan Mo Chen dan persahabatan mereka yang baru ditemukan. Dia juga memerintahkan tempat kejadian untuk dibersihkan dan dengan murah hati memberi kompensasi kepada pedagang terdekat yang terkena dampak dengan sejumlah besar batu abadi. Tindakannya sangat menyenangkan. Para penonton melihat tidak ada lagi tontonan, mulai bubar, tetapi peristiwa hari ini pasti akan menjadi pembicaraan tentang pedang Sensiti untuk waktu yang lama. Konflik yang mendebarkan telah berakhir dengan cara yang tidak masuk akal namun anehnya memuaskan. Chen Ping menyaksikan wanita gemuk itu yang menjadi ramah, mendekat kepada Nanbatian dengan kehangatan dan gerakan kekanak-kanakan sesekali, lalu melirik ekspresi tak berdaya Nanbatian, tidak dapat melarikan diri. Banjir pertanyaan melonjak dalam pikirannya. Mengambil keuntungan dari saat ketika wanita gemuk itu mengarahkan bawahannya untuk membersihkan medan perang dan menyiapkan perjamuan mewah untuk menghibur mereka, Chen Ping diam-diam menarik lengan Nanbatian, mengangguk ke arah sudut terpencil. Nanbatian mengerti, sedikit malu melintasi wajahnya, tapi dia mengikuti Chen Ping. Nanbatian, Chen Ping berbisik, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Apa kesepakatan dengan Anda dan wanita gemuk building master? Cara dia memandangmu itu tidak biasa. Pada saat ini, Nanbatian tersentak seolah-olah ditusuk oleh jarum. Dia berbalik untuk melihat sosok yang sibuk dan gemuk di kejauhan. Tatapannya campuran yang kompleks dari rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Setelah keheningan yang panjang, dia menghela nafas lambat, suaranya rendah dan serak. Ini cerita yang panjang. Dia dan aku, kami adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kanak-kanak. Mata Chen Ping melebar. Istilah itu bertentangan dengan citra wanita gemuk itu sehingga dia berjuang untuk memprosesnya. Bersambung.